Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Hanifah, NIM 038 dari Geografi 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Ini adalah materi mata pelajaran geografi kelas 12 semester 2. Simak baik-baik ya. Kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.4, yakni menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Pengertian negara maju. Negara maju merupakan sebutan negara yang ada di dunia di mana negara tersebut memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan merata. Masyarakat di sini perekonomiannya dari segi pendidikan yang maju dan penggunaan bidang teknologi yang tinggi. Di negara maju ini kesejahteraan hidupnya juga tinggi, dan indeks pembangunan manusia yang ada di negara maju ini tingkatnya tingkat menengah ke atas. Selanjutnya, negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah negara yang menjelaskan atau mengkategorikan negara-negara yang ada di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusianya berada di tingkat menengah ke bawah. Negara berkembang ini kualitas hidupnya masih rendah. Karakteristik negara maju. Yang pertama, aktivitas perekonomian di negara maju menggunakan sarana dan prasarana modern. Di sini alat-alatnya sudah canggih. Yang kedua, yaitu pendapatan masyarakat di negara maju sudah tinggi. Yang ketiga, jumlah penduduk di negara maju tidak banyak alias relatif rendah. Yang keempat, yaitu keterampilan dan pendidikan masyarakat sudah tinggi, seperti pendidikannya jauh lebih baik ketimbang negara berkembang. Yang kelima, yakni perkembangan iptek sudah modern dan lebih canggih. Perkembangan iptek ini bisa pada bidang pertanian, pendidikan, otomotif, dan lain-lain. Karakteristik negara berkembang. Pada negara berkembang, pendapatan penduduknya relatif rendah dikarenakan dari sektor-sektor lain belum tinggi seperti negara maju. Yang kedua, yaitu bergantung pada sektor pertanian. Di sini negara berkembang menggantungkan pada hasil pertanian. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana. Pada penduduk masih banyak yang memakai sarana tradisional. Yang keempat, yaitu perkembangan iptek masih lamban. Di sini ipteknya jauh lebih lamban daripada negara maju yang ipteknya jauh lebih canggih. Yang kelima, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi ketimbang negara maju. Selanjutnya, ada persebaran negara maju. Sebaran negara maju tersebar di belahan bumi utara, terutama pada wilayah Eropa dan Amerika Utara, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Negara Australia dan Selandia Baru termasuk juga pada negara maju. Di Asia Tenggara, di Asia ada negara Jepang yang termasuk kategori negara maju.
Negara maju yang lain meliputi Austria, Belgia, Belanda, Brunei, Finlandia, Denmark, Italia, Islandia, Inggris, Israel, Jerman. Selanjutnya ada persebaran negara berkembang. Sebaran negara berkembang yakni pada bumi bagian selatan seperti Asia, Eropa Timur, Afrika, Amerika bagian tengah dan selatan, serta pada Eropa bagian barat seperti Portugal, Yunani, Spanyol, dan Turki. Negara berkembang di Asia yakni seperti Kazakhstan, Afghanistan, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman. Pada benua Amerika seperti Meksiko dan Guatemala. Ada negara Venezuela dan Argentina. Pada benua Afrika yakni ada negara Kenya, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah regionalisasi kawasan berdasarkan pusat kegiatan ekonomi. Yang dimaksud regionalisasi merupakan suatu proses pada kerjasama yang saling ketergantungan di antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan ekonomi yang ada pada 27 negara di Eropa. Tujuan dari organisasi MEE ini yakni memajukan dan menjamin adanya persaingan bebas di antara negara anggota. Kemudian memperbaiki taraf hidup di negara tersebut dan menjalin kerjasama antar negara anggota. Dan juga gunanya organisasi ini yakni menambah lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, tujuan dari adanya MEE adalah menghapus rintangan guna mempercepat laju perdagangan internasional yang ada di Eropa. Selanjutnya ada organisasi AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Pengertian AFTA di sini yakni kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung di dalam AFTA. Tujuan dari AFTA ini yakni meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN, kemudian meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan masuknya investasi dari luar negara di anggota ASEAN. Organisasi selanjutnya adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA yaitu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan guna mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara di ASEAN. Tujuan lain dari MEA yaitu dapat menciptakan pasar tunggal dan pusat produksi antar negara-negara ASEAN dan juga menciptakan pemberdayaan ekonomi. Organisasi Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disebut APEC.
APEC yakni Forum Ekonomi di antara 21 negara di kawasan Pasifik yang memiliki tujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. APEC di sini berusaha memperkuat kerjasama ekonomi di daerah Asia Pasifik dengan saling menghormati, tanggung jawab, dan dalam keuntungan ekonomi bersama di antara kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu organisasi NAFTA. NAFTA merupakan adanya perjanjian perdagangan bebas pada negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. NAFTA di sini bertujuan guna memberikan kemudahan investasi bagi pengusaha dan melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu dapat mengusahakan perlindungan bagi konsumen. Dan tujuan dari NAFTA yakni dapat mengatur impor dan produksi sesama anggota NAFTA. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara. Kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan. Misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah
ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah melihat penayangan video tersebut, Indonesia dan negara Brunei termasuk dalam organisasi apa ya? Dan kerjasama apa saja yang dilakukan oleh kedua negara tersebut? Dampak positif pasar bebas bagi Indonesia. Yang pertama yaitu investor yang ada di Indonesia atau investor Indonesia dapat memperluas ruang investasi di negara lain. Yang kedua yaitu pengusaha akan semakin kreatif dalam bidang usahanya. Di sini pengusaha guna meningkatkan hasil produksinya. Yang ketiga yaitu produk luar negeri mudah diperoleh dengan harga yang bersaing. Selanjutnya yaitu produk Indonesia dapat meluas ke negara-negara lain, yakni dapat mengekspor produk lokal yang ada di Indonesia ke negara-negara lain. Adapun dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia yaitu mudahnya barang luar negeri yang dapat mengakibatkan konsumerisme bagi masyarakat. Di sini masyarakat nantinya akan selalu ingin membeli barang dari luar negeri karena harganya lebih murah. Yang kedua yaitu banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat meresahkan pekerja yang ada di Indonesia karena dapat tergeser oleh tenaga asing. Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya alam. Dampak dari eksploitasi ini, sumber daya alam di Indonesia akan semakin digeruk dan akan semakin menipis. Selanjutnya yaitu dapat menurunnya atau merugikan industri lokal yang ada di Indonesia. Industri lokal akan terus bergeser bila mana industri ini tidak semakin kreatif karena produk-produk luar negeri juga semakin bagus. Selanjutnya yaitu bebasnya investasi antar negara. Investasi ini dapat terjadi di negara mana saja. Strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Strategi yang pertama yakni Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Di sini pertumbuhan ekonomi akan terus-menerus dibenahi. Yang kedua yaitu strateginya dapat meningkatkan iklim investasi. Yang ketiga yaitu dapat mendorong peningkatan ilmu pengetahuan atau iptek dan peningkatan inovasi produksi. Dengan adanya peningkatan iptek, maka teknologi yang selanjutnya akan dapat semakin maju dan berkembang di negara Indonesia.
Dengan adanya inovasi produksi juga akan meningkatkan hasil dari produksi tersebut dan harga jual lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pembangunan industri. Strategi ini dengan adanya pembangunan industri, maka lahan pekerjaan akan semakin banyak dan juga Indonesia tidak lagi membutuhkan tenaga asing dari luar negeri. Strategi yang terakhir yaitu dapat membangun institusi yang lebih baik pada birokrasi. Di sini pemerintahan sebaiknya berusaha dan menginovasi bagaimana cara pembangunan Indonesia agar menjadi negara maju di tahun yang akan datang. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.